Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Natal. Orang menjelang tahun baru ini hari tanggal 27. Saya bersyukur bersama Jemaat GBI Tiberias New Life Manado bisa ada di jemaat yang luar biasa hari ini, GBI Abraham Pandu. Saya datang di sini, saya satu hal yang saya pastikan bahwa ini tidak terjadi atas keinginan seorang manusia. Karena saya sudah mengalami beberapa banyak perubahan. Salah satu, saya tidak ingin agenda manusia lebih di depan daripada agenda Tuhan. Kalau agenda Tuhan ada di depan, maka semua kepentingan kita akan berakselerasi, akan menyesuaikan. Tuhan akan berkarya, bekerja, turut bekerja, being a partner. Dia akan memperlihatkan pada kita apa yang selama ini mustahil. Haleluya. Boleh lambaikan tangan jemaat yang di jemaat yang setempat. 1, 2, 3, 4. Ada lain lagi? Kalau jemaat setempat bisa hadir di dalam. Saya ingin sekali berbicara di sini bukan sebagai seorang yang sedang menunjukkan bahwa saya bisa khotbah. Ya, jemaat-jemaat ya, baku tukar orang. Ya, tapi yang plan-plan nggak usah jauh-jauh, pokoknya cukup dorang so. Cuma ampa kok dorang ibu-ibu, bapak-bapaknya ada hadir kah? Bapak-bapak ada pimangail, ya. Puji Tuhan, ya. Ada bapak, puji Tuhan. Jadi yang lain, kalau jemaat ini saya ingin fokus. Kami datang di sini untuk bawa pesan Tuhan, amin. Haleluya, saudara bergairah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ketika saya berdoa Tuhan, saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan di jemaat GBI Abraham Pandu. Saya dapatkan 2 kata, tapi kata ini kata bahasa Inggris. Yang pertama forgive dan yang kedua foremost. Ini bukan formosa, foremost. Jesus is the foremost. Artinya Yesus adalah yang utama. Begitu ya, gembala DP arti. Yesus adalah yang terpenting, amin. Jadi saya sependapat bahwa kalau gereja ini menempatkan Yesus sebagai yang terutama dan yang pertama, maka harapan pertumbuhan akan terjadi di tempat ini. Haleluya, harapan pertumbuhan. Saudara lihat kiri dan kanan, ruangan ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan ada, ya. Mujizat itu ada dan tempat ini dalam roh saya merasa dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya memang laki-laki pria yang jarang menangis. Tapi di hadirat Tuhan tadi saya meneteskan air mata. Bukan karena apa, tapi saya malu dengan Tuhan Yesus. Malu karena apa? Tuhan Yesus bisa berbuat besar, tapi orang tak percaya padanya. Kenapa? Saya ingin foremost ini untuk saya tekan. Saudara, cocok sekali dengan lagu terakhir tadi. Yes, sempurnakan dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Segala jalanku memuliakan nama-Mu. Pegang kata-kata saya ini. Kalau gereja ini mengutamakan Yesus, fondasinya hanya Yesus. Amin. Dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dan kita mau seperti Dia dalam segala jalan hidup kita disempurnakan. Ya. Maka saudara jangan lihat hari ini. Saudara akan lihat masa depan. Amin. Haleluya. Masa depan ada di depan kita. Amin. Dan masa depan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masa depan kita ketika kita makin mirip dengan Yesus. Ya.
Maka segala sesuatu yang orang bilang tidak mungkin menjadi mungkin di sini. Haleluya. Amin. Saya ingin saudara-saudara lihat Lukas 2 ayat 52. Terima kasih Tuhan, Engkau beri pola bagi kami. Jesus is my pattern. Dia adalah pola hidupku. Dia adalah gambar yang menjadi tiruan saya. Saya meniru dia, kita meniru dia. Lukas 2 ayat 52. Semua berdiri saudara-saudara. Salah satu hamba Tuhan akan membaca. Haleluya. Yes. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ya. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya. Yes. Sekali lagi, 2 kali baca, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yes, haleluya. Silakan duduk. Prinsip-prinsip pertumbuhan rohani yang Yesus ajarkan untuk kita tiru hari ini. Amin. Kalau benihnya hidup, kalau benihnya betul-betul ada kehidupan, saudara tidak perlu tunggu, saudara tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Saudara pergi 1-2 hari ke tempat lain, saudara balik, benih itu akan berkecambah. Yes. Dia akan mengeluarkan sebuah kehidupan baru. Jadi kalau gereja ini hidup, gereja itu hidup dari mana Pak Pendeta, Pak Gembala, Om Max? Dari mana saya tahu gereja ini hidup? Kalau Yesus menjadi pusat dari gereja ini. Amin. Kalau Yesus menjadi tujuan dari gereja ini. Amin. Saudara, organisasi itu baik. Tapi saya simpulkan, saya lama berorganisasi. Dan saya punya kesimpulan lama sudah berubah. Organisasi itu baik, tapi organisasi tidak membawa kita ke sorga. Ya. Setuju bilang amin? Amin. Karena apabila organisasi tanpa Yesus, maka saudara bisa dibawa ke neraka. Ya. Tapi apabila organisasi itu menempatkan Yesus, haleluya, foremost, utama, amin, inti, kalau biapong unti, kalau dia adalah inti, maka organisasi adalah sarana yang baik. Haleluya. Amin. Dan itu sebabnya hari ini saya lihat polanya, Yesus makin besar, makin bertambah, grow, ya. Yes. Ada sesuatu perubahan di mana dia bertambah besar. Saya punya pikiran begini, Allah kita tidak bertambah besar, tidak bertambah hebat, tidak bertambah mulia karena ia kekal dalam kehebatannya. Ya, amin. Dia kekal dalam kasihnya. Haleluya. Dia kekal dalam kodratnya sebagai Allah. Ya. Dan itu sebabnya ia tidak pernah berubah menjadi lebih baik atau menjadi buruk. Ya. Haleluya. Itu Allah kita. Kalau manusia juga berubah, ya. Ya. Puji Tuhan. Tahun lalu dia kulit agak hitam, sekarang so agak terang. Dia pakai Pond's and Lovely, bagian atas marbitis dia lupa. Jadi di atas putih, di bawah icang. Manusia aja berubah, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Yes. Tuhan punya yang tidak pernah berubah pada Tuhan adalah ia setia. Amin. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Haleluya. Jadi ketersediaan janji-janji Allah buat gereja lokal ini itu tidak pernah berubah. Ya. Amin. Amin. Sama seperti saudara percaya saudara punya uang di rekening tidak akan diambil orang di bank tertentu. Itu lebih hebat lagi Tuhan punya jaminan. Ada secure, ya. Ada sekuritas di sana. Bahwa kepastian Allah memberkati. Tapi persoalan yang saya ingin bagikan pada jemaat. Halo jemaat. Yang jemaat di tempat ini bilang amin. Bilang haleluya. Yes. Apa yang menjadi penyebab janji-janji Allah itu jadi kenyataan? Penyebab salah satu dari sekian banyak adalah kalau jemaat ini memiliki tanda-tanda kehidupan. Haleluya. Haleluya. Tanda-tanda kehidupan belajar pada Yesus, ia makin hari terus bertambah. Ya. Saya perhatikan kalau saya jadi Tuhan menunggu 30 tahun. 30 tahun. Allah sejak dia lahir di Bethlehem, Yesus sejak dia lahir di Bethlehem, kita peringati 25 kemarin, ia sudah maha kuasa bukan? Yeah. Yes. Yes. Ia sudah maha hadir bukan? Amin. Dia sudah maha tahu bukan? Ya. Tapi ia membiarkan dirinya untuk menjadi pola bagi kita, menjadi pattern bagi kita, atau menjadi gambar untuk kita ikuti. Karena Yesus sendiri di ayat 52 ini, saudara, ayat yang sangat terkenal, ayat 10-11, pada hari ini telah lahir bagimu itu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota
Daud. Orang khotbah Natal ayat 52, saudara-saudara. Sesudah Yesus lahir, dia tidak bayi lagi. Sudah 2000 tahun lebih. Ya. Sekarang kita fokus bagaimana Yesus yang lahir itu grow up. Yes. Grow up itu apa artinya? Selamat siang. Artinya bertumbuh. Gembala ini bahasa Inggris, bagaimana torang? Amin. Haleluya. Jangan kalah saudara. Jadi bahasa Inggris terus dorang. Dorang bukan cuma mau go Manado, go Sulut, go Indonesia, tapi kita mau go public. Haleluya. Kalau kita mau ada go internasional, go universal. Amin. Kalau di Mars ada manusia, torang akan ke sana. Tapi saya percaya di sini dulu kita bertumbuh. Halo jemaat GBI Abraham Pandu. Satu waktu kita akan bicara tentang pola pertumbuhan Abraham dari orang kafir sampai dia menjadi bapa segala orang percaya. Itu polanya jelas. Sekarang kita pada figur Yesus yang kita rayakan. Saudara, dia bertambah. Yesus tidak perlu bertambah. Tapi dalam pola pertumbuhan dia tunjukkan pada kita. Bahasa bodoh begini. Sedang Tuhan Yesus bertumbuh, not orang. Amin? Amin. Siapa orang? Palanya enggak. Orang pejabatan. Yesus raja di atas segala raja. Ia tunjukkan pada kita dia mau bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Dan tanpa pertumbuhan tidak ada promosi. Tidak ada yang namanya pertumbuhan. Saudara, mungkin ada plantingnya, church planting, penanaman gereja. Tapi saudara tidak akan pernah ada harvest ministry. Tidak akan pernah ada penuaian selama tidak ada grow up. Tidak ada pertumbuhan. Tanam di situ biji kacang 100 biji. Kalau dia tidak bertumbuh, saudara jangan bawa karung menuai karena kacangnya tidak hidup. Dia akan mati dan tidak ada tuaian. Gereja ini akan menuai kalau gereja ini hidup. Dan gereja kami juga mau menuai karena gereja kami mau hidup. Jadi mengapa tidak kita sama-sama hidup? Haleluya. 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 Tapi ciri-ciri kehidupan adalah bertumbuh. Haleluya. Jadi Yesus saja mau bertumbuh, kok saya tidak? Aduh, saya punya teman sekolah Alkitab. Dia bilang begini, ibu rektor bilang begini, Matius, kia penganannya tidak berubah-berubah mengenai kelakuan. Dia agak popo sedikit, dia jawab, ibu rektor, sedang Tuhan Yesus saja tidak berubah. Apalagi Tio. Jadi persepsi dia adalah salah melihat. Yesus tidak berubah dalam kualitas kasihnya, amin. Yesus tidak berubah dalam kualitas kuasanya. Tapi sejak ia lahir dia grow up, dia berubah. Yes, amin. Dia berubah dalam arti kalau dia berubah, dia adalah pola kita. Kalau dia saja yang Tuhan mau berubah, kita yang manusia juga harus berubah. Lihat kiri kanan, berubah. Harus mau berubah. Apa sebab orang stres di gereja? Gembala stres. 10 tahun jadi gembala, jemaatnya nak berubah-berubah. Orang cuma berubah jadi Power Ranger. Ya, berubah itu begini. Waktu pertama gereja ini didirikan, malas masuk gereja dia. Sekarang so rajin, itu perubahan. Haleluya. Dulu waktu dimulai gereja ini, dia suka terlambat, mar sekarang so nyanda. Ya. Itu pertumbuhan. Nggak usah yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil. Dulu kalau suruh bilang amin, dia bilang apa, tengok-tengok. Sekarang belum tanya, dia suruh bilang amin. Haleluya. Itu berubah, amin. Amin. Suruh tepuk tangan, dia garuk kepala. Itu dulu. Sekarang orang berubah. Ya. Nah, kalau orang berubah tiap hari, orang berubah tiap hari. Dan tahu kita mau datang lagi di sini tempo apa? Mari kalau orang datang lagi satu waktu, kalau dapat undang, orang akan lihat ada perubahan. Amin. Pertumbuhan akan berakibat pada dua perubahan. Ya. Perubahan kualitatif dan perubahan kuantitatif. Apa itu Pak Pendeta? Kualitatif artinya mutu, kualitas, keunggulan. Kuantitatif bertambah pasti jumlahnya. Amin. Amin. Bapak-bapak pasti selalu hadir. Amin. Ya. Nyana ingin mangail dorang. Amin. Kenapa? Saya percaya kuasa pertumbuhan itu ada pada Yesus. Ya. Dan kalau Yesus bilang bertumbuh, pasti bertumbuh. Jadi sekarang bagaimana kita bersikap supaya bertumbuh? Prinsipnya yang pertama, bahwa Yesus saja bertumbuh, kita juga harus bertumbuh. Yang kedua, saya tidak mau khotbah lama karena saya tahu saudara kita dibatasi oleh situasi. Tapi saya bilang pada penggembala, biar Tuhan yang atur orang pi acara. Orang harus hargai pemerintah, hormati pala, ya.
hormati lurah, dan bagaimana kita jalan dengan hikmat, protokol kita jalankan. Tapi kalau Tuhan izinkan bawa kita pada suatu situasi, jangan batasi Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti akan jamah pemerintah, jamah pala hati. Karena bagaimana orangnya senang kalau setelah pulang dari ibadah ini, saudara-saudara yang nyanak bayar iuran sampah saja gak bayar. Pala senang bukan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu perubahan yang membuat pemerintah bangga. Jadi orang akan bilang, bikin ulang pendeta. Orang nanti datang ulang kalau diundang. Haleluya. Yang pertama sudah. Yang kedua, prinsip pertumbuhan rohani di Alkitab ibaratkan seperti Efesus pasal 4, ayat yang Efesus pasal 4, ayat 13-16. Haleluya. Efesus 4, ayat 13 sampai yang ke-16. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Ya. kedewasaan penuh, Ya. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak Ya. yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Yes. oleh iman permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Ya. Kristus yang adalah kepala. Ya. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, Ya. sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, Ya. menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yes, Haleluya. haleluya. Sederhana begini, kalau saudara mau belajar prinsip pertumbuhan di Alkitab, itu ada 3. Belajar pada tanaman, bertumbuh. Belajar pada anatomi tubuh manusia, menjadi anatomi itu fisik, tapi mental, spiritual, dia jadi dewasa. Yang ketiga pada bangunan. Saudara kita mau belajar supaya bertumbuh tapi iman. Lihat pohon, lihat manusia punya pertumbuhan dan lihat bangunan. Kata untuk pohon dia bertumbuh dan menghasilkan buah, ya. Ya. Kata untuk manusia yang bertumbuh itu dia jadi dewasa. Ya. Dan untuk bangunan rapi tersusun. Rapi tersusun artinya jangan bangun fondasi di plafon. Plafon di fondasi. Talo babe. Tabo bale. Betul toh? Tabo bale dikasih talo babe. Jangan terbalik saudara-saudara ya. Kalau acara pesta saudara bergairah, acara doa saudara tidak bersemangat, itu talo babe. Tabo bale. Halo jemaat, mau berubah? Kalau acara menari-menari ada dia. Kalau acara doanya ada dia. Si barangnya hadir kalau ada doa. Kalau acara pesta makan dia lebih dulu ambil piring. Tapi bukan di sini saudara-saudara. Di sana mana wona. Tapi kita mau berubah, amin. Saudara tanam bunga, sekarang lagi oras bunga saudara. Itu bunga di tempat kami ibadah. 1 minggu kami kasih tinggal, kaki dia muncul ke atas. Itu tanda ini bunga hidup. Mari coba saudara lihat saudara pepontrang yang plastik. 2 tahun babak gitu terus. 2 tahun maraju terus. Yang pernah maraju bilang amin. Ini baru bilang, sebentar poinnya. Kalau saudara mau bertumbuh, lihat pohon. Saudara di Jalan Sea, 10 tahun lalu kami hanya lihat pohon kecil-kecil di jalan kiri kanan jalan. Kecil-kecil, cuma rupa batang stik sedotan. Tapi 10 tahun kemudian itu pohon-pohon tutu jalan. Karena apa? Setiap yang bertumbuh, saudara tidak perlu stres. Dia satu saat akan berkembang. Maksud saya, setiap yang hidup, saudara tidak perlu stres. Satu saat dia akan berkembang. Jadi DP inti pastikan gereja ini hidup. Pastikan saya hidup. Pastikan pelayanan kita hidup. Nah, ciri-ciri pelayanan kita hidup adalah pusatnya adalah Yesus. Sederhana, kalau Yesus selalu pokok pikiran. Kita tidak enak khotbah keras karena tuh jemaat sana nanti DP persembahan berkurang. Itu fokusnya bukan Yesus. Saudara, kalau ada jemaat pergi gara-gara dia tidak mau makan firman, 1 dia pergi, 10 Tuhan ganti yang dengar-dengaran. Jadi jangan bertingkah saudara-saudara ya. Kalau saudara mau diberkati, batahan sampai Tuhan datang di sini. Bahasa maka tanah bilang batubur di sini. Batu naas. Karena apa? Kalau saudara pindah gereja, mau cari gereja yang membuat saudara lebih bertumbuh, saya masih salut. Tapi cari gereja cuma bikin saudara telinga dengar senang, saudara sedang salah paham.
Kalau saudara cari gereja untuk bertumbuh, di GBI Tiberias rupa nak bertumbuh kita, silakan, saya dengan rela silakan pindah. Ya, karena saya sadar saya bukan maha dalam maha semuanya. Tapi kalau saudara mencari pertumbuhan, saudara lihat ada potensi pertumbuhan, batahang. Kalau di GBI Abraham ini kong gembala cuma ajar-ajar berkat, cuma fokus kepada bagaimana orang banyak doi, itu pasti salah. Amin. Mari kita jaga baca di status dari gembala GBI Abraham Pandu. Kok kita jaga baku-baku bantu, mantap. Amin. Haleluya. Tapi inspirasi. Kalau saudara tekan Yesus, ya saya percaya kalau saudara tekan Yesus, saudara punya pokok persoalan di jemaat ini akan selesai. Amin. Haleluya. Saya melihat yang kedua ini. Lihat kalau pertumbuhan itu mau terjadi, lihat pohon, lihat manusia, lihat bangunan. Ya. Jangan taruh pintu gerbang sana, saudara di atap. Yes. Kalau saudara mau ketemu Yesus, pintunya adalah Yesus. Kalau saudara masuk gereja, pintunya adalah Yesus. Kalau saudara datang ke gereja ini karena Yesus, sudah pasti bertumbuh. Kalau saudara datang di sini karena lihat gembala belum ada jodoh, kita siapa tahu jadi dengan gembala, saudara tidak datang karena Yesus. Amin. Tapi kalau saudara datang di sini karena saudara rindu ketemu Yesus, di mana-mana ada Yesus, tapi karena di sini fokus Yesus, saudara datang karena Yesus. Haleluya. Akan terjadi perubahan. Yes, haleluya. Kalau saudara lihat, ini rupa bangunan, rupa salah ini no. Kenapa ada toilet di ruang tamu? Betul? Atur, perbaiki. Kalau saudara punya hidup, saudara mau bertumbuh, perhatikan tata letak kalau bangunan. Jangan taruh toilet di ruang tamu, di tengah-tengah ruang tamu. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara seperti pohon, perhatikan pohon. Pohon kalau dia bertumbuh benar, biar saudara kasih maruku pada dia ke bawah, dia akan kemana Pak Robi? Dia akan ke atas dengan sendirinya. Pohon kelapa kalau saudara saya maruku begini, kalau dia bertumbuh betul, asal dia hidup bertumbuh, dia akan kemana? Tetap ke atas. Maka kalau ada orang so bertahun-tahun maruku terus, dunia terus dia perhatikan, dia sedang tidak bertumbuh. Dia mata cuma selalu doi. Dikira sobatai mata tadi. Oh haleluya. Bagaimana anak batai mata masih subuh so berjalan. Luar biasa. Yang penting Tuhan Yesus jadi fokus. Oh haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yang ketiga, haleluya. Pertumbuhan selain belajar pada tumbuhan manusia dan bangunan. Yang ketiga, pertumbuhan itu penting. Sederhana saja. Pertumbuhan itu penting. Bilang kiri kanan, pertumbuhan itu penting. Haleluya. Saya tanya, sudah jawab saya. Yang bisa jawab dapat 1 botol Coca-Cola. Apa beda benda mati dan benda tak hidup? Ya sama, sekarang kita tanya DP beda. Apa benda mati dan benda tak hidup DP beda? Sebutan beda, oke. Ada lagi, benda mati dan benda tak hidup bedanya apa? Dapat 1 botol Coca-Cola. Ku mau sepertimu. Benar tapi tak putar. Lagi, beda benda mati dan benda tak hidup adalah mantap. Benda mati pernah hidup. Barang yang tidak pernah hidup tidak akan pernah mati. Dan benda tak hidup tak akan pernah mati. Jadi benda tak hidup dengan benda mati beda. Karena benda mati pernah hidup. Dan benda tak hidup selamanya tidak akan pernah hidup dan tidak pernah mati. Jadi bedanya tumbuhan, kayu ini adalah benda mati. Karena dulunya dia hidup. Batu adalah benda tidak hidup. Karena dulunya dia tidak pernah hidup. Sekarang ini jemaat ini, benda mati atau benda tak hidup? Kalau saudara benda mati, dulu pernah hidup. Nah kalau sekarang mati, kesempatan untuk hidup masih ada. Masih.
Jadi bangun hari ini, amin. Yang malas-malas gereja bilang amin. Dia mau jadi benda tak hidup, Dora. Saya pernah mati roh saya. Dalam arti saya pernah jauh dari Tuhan. Tapi saya punya harapan hidup. Karena benda tak hidup tidak pernah punya harapan hidup. Tapi benda mati, kalau Yesus bilang talita kum, bangkitlah, maka bangkit. Saudara, saya pernah mati. Saudara pernah mati? Pernah mati rohani. Sekarang bisa hidup? Bisa. Karena sebelumnya saudara hidup. Yes. Kalau sebelumnya kita pernah hidup, kalau sekarang mati masih boleh bangkit karena Tuhan punya kuasa. Haleluya. The power of resurrection. Kebangkitan. Kuasa kebangkitan ada pada Yesus yang foremost itu. Kalau dia bilang gereja ini bangkit, bangkit. Siapapun penghalang akan runtuh semuanya. Itu sebabnya jangan pilih benda tak hidup. Mungkin masa lalu kita adalah pernah mati. Tapi hari ini saya mau hidup. Oh haleluya. Jadi kehidupan itu, pertumbuhan itu penting. Kalau saudara tidak bertumbuh, maka saudara tidak beda dengan benda mati. Kemudian lebih parah lagi kalau benda tak hidup, tak pernah hidup. Kapan saya hidup? Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Sejak itu roh saya hidup. Kalau saya tinggalkan dia dengan berbuat sesuatu yang menyakiti dia, roh saya mati, dalam arti tak berdaya. Sekarang saya arise to be strong. Saya bangkit untuk jadi kuat. Jadi masih ada kesempatan. Karena hidup itu penting. Haleluya. Kalau gereja mati, saudara-saudara, itu sebabnya orang saling iri hati di dalam. Itu sebabnya orang saling dengki di dalam. Itu sebabnya orang terlalu tertarik kepada materi. Itu sebabnya orang terlalu berbangga kalau pangkat dan jabatan. Semua itu baik. Tapi orang yang gereja yang mati adalah gereja yang fokus kepada bukan Yesus. Daftarkan semua yang bukan Yesus, banyak sekali. Saya ada di sini karena tapi mama. Kita ada di sini karena tuh gembala, bye-bye. Satu waktu dia jahat, saudara pasti lari. Betul? Kalau saudara ada di sini karena apa? Ya, jawaban tepat. Karena cuma Yesus yang bisa beri kehidupan buat gereja ini. Kalau saya ada di sini karena ini dekat rumah. Dekat rumah ini, jadi kita datang sini. Karena ini gereja ini dekat ke kita. Kalau ada gereja berdiri di tengah rumah saudara pasti pindah. Karena dia dekat sekali. Motifmu apa? Pertumbuhan itu penting. Tapi pertumbuhan motif yang benar adalah bertumbuh ke arah Kristus. Dan pertumbuhan itu penting karena ciri-ciri benda yang mati, benda-benda yang tak hidup, dua tadi sama ya. Dua-dua off. Benda mati dan benda tak hidup ciri-cirinya sama. Ciri-ciri benda mati dan benda tak hidup apa? Satu. Saya memang sense of teachingnya muncul. Jadi bukan sense of revival KKR karena Baswar saya cuma bicara-bicara khotbah mengajar, so Baswar. Saya tanya tadi apa? Ciri-ciri dari benda mati dan benda tak hidup. Apa yang nyanda ada pada dua? Satu, kalau Oto benda mati benda tak hidup, marbah jala. Jawabannya tadi siapa yang udah jawab benar dapat Coca-Cola? Oh ada 3, oh tolong musbah sediakan 3 berbagai 1 botol. Ya. Apa yang tidak ada pada 2 benda mati dan benda tak hidup? Pak Handri ada DP naskah jadi dia baca-baca mah dia tidak dapat. Benda mati dan benda tak hidup yang kedua-duanya tak punya. Iya, don-duan yang hidup, no. Benda mati dan benda tak hidup dua-dua don-duan tak punya. Mau mendekati. Yang apa? Tidak bertumbuh. Gembala 100. Marso konfirmasi. Gembala nanti dapat beras 1 karung. Ya? Oh ya, besar dalam bertumbuh dalam terjemahan Langwan, membesar. Yes. Tinggal persoalan saudara. Lihat, mobil bergerak tapi mobil tidak bertumbuh. Ciri-ciri pertumbuhan ada pertambah, ada perkembangbiakan. Bunga kalau dia hidup, lama-lama sudah boleh pela di petunas pindah. Dia jadi bunga kedua.
Bunga ketiga, gereja ini lama-lama kalau pela-pela, bukan pela dalam pengertian pekelai, tapi ada penjangkauan keluar. Maka itu tanda-tanda ada kehidupan. Kalau di sana ada kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Jadi kalau bunga itu hidup, ini biar 10 tahun saudara taruh di sini, tetap begini dia. Nah, coba saudara ambil bunga yang asli taruh di sini. Ya, antara dua, kalau sidang-sidang dia hidup, dia anak sidang dia mati. Saya mau jadi pribadi yang hidup. Dulu saya pribadi yang kaku. Dalam sejarah saya jarang berkhotbah tanpa dasi. Dalam sejarah. Ini dia so pakai dasi gara-gara dia bilang, "Ner mau datang ini." Dia tahu kita tidak bawa dasi. Tapi kita kalau mau buat untuk Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Kalau memang disuruh pakai dasi, kita pakai dasi biar paras, tidak masalah. Karena gembala punya otoritas. Tapi karena dia tidak pesan, saya bebas. Kenapa? Saya percaya soal pertumbuhan itu. Saya dulu, istri saya jago menari. Oh, dia bawa pato-pato di Sanger. Kita tidak bisa, so, tapi kakinya dia tak angka. Betul, karena kita gengsi mungkin ya. Betul. Di beberapa KKR, saudara, dosa menari karena kita pembicara, kita jaga image. Mantap. Mari kita lihat Pak Hendra masih latihan soba lumpah. Bukan main. Haleluya. Kalau saudara dulu tepuk tangan lele nyamuk, saudara pakan tidak mati. Kok sekarang lele pakan nyamuk, bukan saudara, bukan nyamuk yang mati, saudara yang patah tangan. Itu berarti perlu perubahan. Coba saudara bilang yes. Ya belum semua tuh. Coba latih ini respon. Engkau punya tingkat respon menentukan tingkat berkatmu. Kalau gembala mau khotbah bilang yes, gembala pasti berapi-api. Amin. Kalau saudara tidur gembala bilang Tuhan, orang wanak tidak suka pakcia. Oh Tuhan, di mana wanak tapi panggilan. Tapi kalau saudara bergairah, lain kali biarnya ada doi, bergairah aja udah paling ada doi. Haleluya, bersemangat, amin. Spirit ini adalah spirit of the fire of Pentecostal. Ini bukan milik merek gereja. Ini milik semua kita yang percaya Roh Kudus. Jadi berapi-api bukan api apa saja, tapi api Roh Kudus. Dan api Roh Kudus bergairah. Jadi saya berubah, saya sudah boleh goyang-goyang sini sana walaupun agak kaku. Pak Robi bagoyang, Pak Robi lihat kita kemana dia ikut, orang baku goyang. Padahal dia ikut kita nentau bagoyang. Saya berubah. Saya punya gengsi. Nanti tanya mereka. Terlalu jaga image. Tapi saya mau berubah. Karena pertumbuhan itu penting. Amin. Yang keempat. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Haleluya. Firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Satu kali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Haleluya. Begini saudara-saudara, saya sudah bilang tadi saudara sudah terima Yesus. Amin. Yes, yang sudah terima Yesus bilang amin. Amin. Yang saudara terima itu rohnya, roh Kristus. Kristus secara fisik ada di sorga. Sekarang dia secara roh ada dalam saudara. Roh yang sama ada pada saudara. Dan benih itulah yang disebut dengan aku datang membawa kehidupan, ya, memberi hidup kepadamu. Yang bahasa Yunaninya bilang zoe. Dan zoe ini ada dalam kita. Kemudian hidup itu, saudara-saudara, itu benihnya, saya mau kasih tahu, saudara benihnya Kristus. Tapi kalau bertumbuh, perhatikan pertumbuhan itu harus sesuai dengan benih yang ditabur. Ulangi. Benih yang ditabur menentukan hasil apa yang akan kita tuai. Setuju? Kalau saudara menabur pohon alpukat, jangan saudara tunggu keluar nanas. Betul? Kalau saudara punya benih Kristus, aneh yang kalau keluar adalah benih yang lain. Mengerti? Kalau benih itu benar, pertumbuhan itu akan menghasilkan DNA sesuai benih yang ditabur. Haleluya. Haleluya. Kalau orangnya gosip terus, pasti ini benih pesel. Apa tuh pesel? Benih kosong dalam pengertian, tidak ada Kristus di dalamnya. Firman ini kan bukan firman buju-buju. Semua lanjut ini tahun 2021. Saya sering bilang bercanda.
saya khotbah di sini seperti saya terakhir berkhotbah. Karena kalau ada jemaat bilang, aduh laba dengar dia berkhotbah, so keras le, nggak hormat le, nggak jamin le orang perasaan. Malah jangan undang dia, biar dia bawa beras le kedua, so nyanda. So nyanda, so kapok orang. Orang biasa gembala buju-buju, apa dia le berkenalan nyanda. Saya pendeta Max. Haleluya. Haleluya. Benih apa saudara-saudara? Nanti kalau pendeta Billy Januar Makaralo itu menikah, kemudian lahir, dia akan mirip muka Bapak Billy. Amin. Karena benihnya Billy. Kalau dia lahir benihnya lain, itu ada kelainan. Betul. Billy melahirkan belok. Tidak mungkin Billy melahirkan benih Billy. Amin. Kristus yang ada dalam kita akan melahirkan karakter Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada jemaat babakalai, ini bukan Kristus pe benih dah bertumbuh ini. Ini benih benih apa kalau tanaman ada pohon lain, pohon itu benalu. Jangan ada benalu di antara kita. Amin. Masih 4 keluarga cabu memang dari sekarang. Dari kalau dia so besar di Langoan, di belakang orang tua kami ada pohon mangga besar. Itu ada benalu kecil. 10 tahun kemudian tuh mangga besar, kokoh, sekarang keropos. Karena seluruh cabang dari mangga itu dipenuhi dengan benalu. Benalu adalah musuh pertumbuhan. Cabut dia sebelum dia cabut kamu. Aduh, keras ini firman. Haleluya. Saya sudah bilang, Haleluya. Belum tentu orang Tiberias mau diundang lagi. Amin. Belum tentu Pak Hendra orang dapat undang lagi. Haleluya. Kenapa? Saya percaya kalau fokus saudara Yesus, benih saudara Yesus, maka benih itu akan bertumbuh. Pohonnya adalah Yesus. Buahnya adalah Yesus. Buahnya adalah karakter Yesus. Kalau karakter Yesus tidak mengampuni, tidak mungkin. Karena Yesus bilang, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau bukan benih Kristus, ya Bapa tolong kasih tahu mereka. Karena mereka tidak tahu siapa saya. Benihnya berbeda dengan hasilnya. Bukan pertumbuhan yang benar. Pertumbuhan yang sejati, benih menentukan proses pertumbuhan dan hasil dari pertumbuhan itu. Saya berharap ini bukan nubuatan, tapi kalau saudara percaya, nubuatan itu bersyarat, kondisional. Jika jemaat ini terus fokus pada Yesus, tidak dalam waktu lama saudara akan melihat akan terjadi pintu sorga terbuka di atas saudara. Haleluya. Pintu sorga itu artinya semua orang boleh halangi jalanmu, tapi Tuhan buka jalan. Semua orang boleh menutup pintumu, tapi Tuhan buka pintu baru bagimu. Ekonomimu hari ini boleh morat-marit, tapi waktu itu engkau akan bisa berkunjung ke Tiberias dan membawa bantuan ke sana. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya percaya ini akan terjadi di alam roh, sudah sementara terjadi. Di dunia, di alam waktu itu perlu waktu, tapi di alam roh tidak ada dimensi waktu. Di alam roh kalau saudara akurat hari ini engkau diberkati. Hari ini sudah berubah, hari ini engkau melihat mujizat. Amin. Di alam roh berbeda dengan alam jasmani. Sudah tanam brenebon, sudah tunggu 3 bulan keluar milu. Tidak mungkin keluar brenebon. Tapi tetap ada waktu. Di alam roh sudah bersikap benar hari ini, iblis lari. Dan ketika itu pintu berkat, pintu surga terbuka. Amin. Dan tadi Pak Robi bilang, kalau kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, mintalah apa saja. Haleluya. Everything. Sudah minta apa saja. Minta jodoh juga. Amin. Tuhan beri. Amin. Amin. Kecuali ada orang yang dipanggil untuk tetap lajang sampai Tuhan Yesus datang. Yang kelima. Ada berapa Pak Pendeta? Ada 20. Yang kelima. Prinsip-prinsip pertumbuhan, Matius 4 ayat 4. Haleluya. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Thank you, terima kasih. Ini sederhana sekali. Gereja mau hidup? Amin. Saudara mau hidup? Amin. Rohmu butuh makan. Haleluya. Gereja ini punya spirit butuh makan. Makanannya adalah
firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah paling tidak 3 ciri khas. 3 sederhana. 1, firman itu selalu mematikan daging. Ya, haleluya. Loh, terima kasih atas air minumnya. Yang kedua, firman itu akan menyingkapkan apa yang masih salah. Kalau saudara pergi bercermin di dalam gelap, saudara bisa lihat saudara punya coreng-ngoreng? Tidak. Tapi kalau saudara bercermin di depan cahaya, firman adalah cahaya. Maka saudara akan melihat coreng-ngoreng. Saudara dapat lihat itu cilak salah garis? Dapat lihat. Nah, apakah saudara akan membiarkan cilak salah garis saudara pergi ke acara? Saudara bilang ini kok biasa, ini model 2021. Kalau saudara lihat cilak salah garis, saudara bilang, oh salah. Firman menyingkapkan apa yang salah garis. Kalau dia putar Pak Gatot kaca, rubah seperti Kristus. Amin. Amin. Jadi firman yang saudara butuhkan untuk bertumbuh, bukan hiburan. Bukan lawak. Kalau saudara dengar khotbah lucu, saya juga suka melucu. Karena beberapa di antara saudara sudah tertawa tadi toh. Tapi saya tidak datang melucu di sini. Saya suka lucu. Saya punya selera humor banyak. Saya pakai itu untuk membuat jemaat juga jangan terlalu tegang. Karena saudara lihat wajah saya tegang, maka kompensasinya saya lucu sedikit. Tapi ada yang juga tidak bisa tertawa karena dorong ingat tapi muka. Bukan tapi cerita dorong ingat, tapi watak dorong ingat. Saya sudah banyak perubahan, tanya istri saya. Oh haleluya. Saya sudah banyak perubahan. Perubahan saya adalah saya tidak mau jadi orang yang tegang. Walaupun sampai hari ini masih ada di tegang. Haleluya. Kalau telepon dengan Pak Hendra cuma siap Pak, siap. Siap. Kita lebalah, siap. Orang 2 1 roh. Nah kalau Pak Robi, halo apa kabar gembala? Tapi bunga so gaga. Kita lebih tapi bunga lah so malai. Jadi pendekatannya sudah mulai pertumbuhan, amin. Istri saya bilang, ngalo kok terlalu tegang. Ya minta maaf. Memang aku terlahir sebagai maksonit. Aku tidak terlahir sebagai Billy Makaralo. Dan inilah saya, dan saya mau berubah seperti Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, gereja ini mau bertumbuh, bukan pilih-pilih firman, tapi jangan sembarang saudara dengar firman. Dalam arti kalau saudara dihibur, puji Tuhan, tapi saudara lebih butuh makanan yang membuat roh saudara strong. Amin. Haleluya. Ada orang dorong, puji Tuhan. Saya bilang pada satu hamba Tuhan tadi malam, kami ada yang pesiar juga masih keluarga saya. Saya bilang, kalau kamu didorong orang, berapa lama orang dorong-dorong? Berapa lama engkau didorong dan engkau jalan? Setelah mereka tidak bisa mendorong, setelah mereka tidak kuat lagi mendorong, engkau pasti juga tidak akan bergerak. Karena firman ini bukan untuk mendorong. Daripada kita dorong-dorong mobil mogok, lebih baik apa? Kita perbaiki mesinnya. Mesinmu adalah rohmu. Kasih makan dia dengan firman. Kalau engkau selalu kecewa dengan gembalamu, selalu negatif thinking dengan keadaan, selalu jadi lemah oleh karena engkau tidak bisa tinggal di bumi ini. Engkau boleh tinggal di Mars, tidak ada orang di sana. Dan saya bilang pada orang yang saya share, kalau kamu punya keadaan itu hanya selalu mempersalahkan orang dan sehingga kamu jadi buruk, saya tantang kamu tinggal di utang seperti Tarsan, tetap karaktermu akan tumbuh. Karena engkau akan kecewa dengan cowok di sana. Engkau akan kecewa dengan binatang di sana. Karena yang inti bukan orang di sekitarmu yang bermasalah, tapi masalah adalah dirimu sendiri. Amin, saudara. Remuknya insan maksonit, maka keluarlah roh yang di dalam saya. Remuknya insan di dalam saudara. Tapi bagaimana dia remuk kalau firmannya cuma bubur? Bagaimana dia remuk kalau firmannya cuma susu? So 40 tahun so bakumis masih ba ojo ba ere, oh Tuhan. Oh darah Tuhan. Masih maraju, oh Tuhan. Gembala kita begini, masih so 40 tahun nih kok Tuhan so bakumis kok dia ba ojo. Orang kalau anak 2 tahun ba ojo torang pisah ya Allah kasih adik mari. Orang 40 tahun ba ojo torang toki de martelo. Kabang anak so begini. Puji Tuhan. Tanda-tanda saudara-saudara sudah mulai nyata. Ajaran sekarang yang orang perlu adalah ajaran murni yang membuat kita jadi seperti Yesus. Amin. Kita berubah jadi seperti Yesus. Amin. Masalahnya begini, kalau kita berubah menjadi seperti Yesus, angin ribut bisa diredakan. Kalau kita berubah menjadi seperti Yesus, 5.000 orang tidak ada makanan, 5 ketul bisa cukup.
Yes, kalau kita tidak punya uang, kita orang pergi memancing, ikan pertama sudah buka, ada doi di situ, ada ika dolar. Senang toh kalau begitu. Haleluya, hidup ini simpel. Iblis pun lari, iblis pun takut dengan Yesus. Kita saja lewat kuburan, Tuhan tolong, darah Yesus, tolong jangan ganggu kita. Yang masih takut ke kuburan bilang amin. Karena kau selalu dibujuk dengan firman, Tuhan akan membela kamu. Tidak, sekarang saya menjadi seperti Kristus yang strong. Iblis pun tunduk pada Yesus. Dan kita adalah saudara, Yesus adalah sulung dan kita adalah saudara dari Yesus. Dia sebagai saudara sulung. Kalau dia hebat, kita hebat karena dia. Jadi kita mesti makan apa? Kalau saudara sudah 40 tahun makan bubur terus. Haleluya. Semua berhenti kita. Tapi saya percaya saudara-saudara, intinya saya kasih tahu pada saya sendiri, pada saudara, pada jemaat di sini. Jangan terpesona dengan khotbah yang hebat kalau tidak mengubah engkau jadi seperti Kristus. Ya. Jangan bangga hebat dia khotbah. Saya bilang pada orang-orang, bagaimana kamu menguatkan orang lain kalau kamu sendiri masih mengeluh? Bagaimana kamu bisa membuat orang akurat kalau kamu sendiri masih jengkel? Yeah. Bagaimana kamu bisa mengubah orang lain kalau kamu sendiri tidak mau berubah? Haleluya. Haleluya. Saya meneteskan air mata karena saya malu, Tuhan. Kau punya anugerah besar buat saya, tapi saya kadang-kadang malas jadi seperti Engkau. Haleluya. Tuhan lebih pentingkan kita ini, Tuhan. Tahun ini kita dapat Coca-Cola. 2 hari Sprite, Coca-Cola, Fanta, Mirinda dulu, 7up, semua ada. Sekarang aku hanya tidak ada, Tuhan. Di mana Engkau, Tuhan? Tuhan bilang aku masih ada di sini. Tapi Engkau yang lupa bahwa aku lebih utama daripada mencari. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya bersyukur. Saya begini, ada pakai baju baru. Haleluya. Biar cuma ini tuh baru, kenapa ada bukti nih, belum cabut. Haleluya. Haleluya. Ternyata itu label itu berguna mencairkan suasana, bukan? Amin. Jadi lanjut, yang ke-6. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Ini pengkhotbah kedua, terus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. DP tawa belum kelar. Haleluya. Kita cemburu bahwa pendeta Yakob Nahoa bisa tertawa sementara khotbah. Orang pengkhotbah paling kali stres sementara khotbah. Haleluya. Jangan stres, saudara-saudara. Sekarang, pertumbuhan yang benar itu harus seimbang, proporsional. Saudara lihat kalau manusia bertumbuh kepalanya besar sendiri. Apa dia nama itu? Anak-anak sekolah minggu King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Jadi proporsional artinya kalau saudara suka berdoa jangan lupa suka bersyukur. Amin. Kalau saudara suka bersyukur jangan lupa hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Amin. Kalau saudara suka bahasa roh jangan lupa rajin ibadah itu Alkitabiah. Amin. Amin. Jangan lupa kalau saudara suka beribadah tunduk pada gembala itu penting. Ya. Ada orang besar sekali satu bagian. Jadi kalau 2 DP kaki 1 bangka besar, 1 rupa weris. Coba bayangkan saudara bisa berharap berkat besar tapi saudara DP kaki weris. Jadi pertumbuhan harus proporsional. Jangan ibadah rajin tapi mentaati Tuhan tidak rajin. Ya. Jujur saudara-saudara, ada banyak orang yang dipakai Tuhan tapi tidak jujur dalam keuangan. Ya. Amin. Kasih persepuluhan di sinode, jangan pernah kurang 1 sen. Dapat lihat dia urapan di mimbar, maka kasih persepuluhan ke sinode kurang-kurang.
Malah 1 tahun karena pandemik dia tidak bayar. Tidak boleh. Kita bertumbuh harus, bahasa Yunaninya sinergi. Bahasa Inggris sinergi juga ya. Sama-sama, energi itu tenaga yang sama. Artinya kalau kita makan, waktu kita kunyah makanan, maka darah akan mensuplai merata ke seluruh bagian tubuh. Betul? Nah mungkin ini telunjuk membesar sendiri. Kemudian jempol mengecil. Mengerti yang saya maksud ini? Pertumbuhan itu tidak boleh aneh. Masa di tangan panjang kanan. Atau saya tidak bermaksud menghina. Saya cuma membawa saudara tentang proporsional pertumbuhan. Dia jago kalau doa. Binci orang juga dia jago. Betul? Jadi tidak proporsional. Jadi kalau kaki satu membesar, kaki sebelah juga harus membesar. Badan harus membesar. Kepala juga harus membesar. Kalau badan membesar, kaki membesar, tangan membesar, kepala tidak ikut besar, maka saudara lihat, ini badan begitu besar. Saudara, coba kalau Hulk, DP badannya besar sama, kok DP kepala tetap seperti biasa. Tidak proporsional. Bagian mana saya tidak proporsional? Saya punya kebiasaan, saudara, mengamati diri saya sendiri. Di bagian ini kita mantap. Kalau khotbah mantap. Tapi giliran orang lain khotbah kita tidur. Giliran kita, maaf ya WL jangan tersinggung. Sini ada WL mantap, saya bangga dengan mereka. Hadirat Allah turun gara-gara Tuhan berkenan atas mereka. Amin. Kalau bukan karena mereka, kita susah sekali bertemu Tuhan dalam arti secara korporat begini. Kalau pribadi mungkin gampang. Tapi kalau kita bisa WL di sini, kita bisa berapi-api di atas, kita juga berapi-api di bawah. Amin. Haleluya. Saya lihat Ibu Grace, Bapak pimpinannya tidak sama. Lebih baik Bapak pimpin. Bapak pimpin pujian maksudnya sama, lebih gairah. Jangan orang lain mimpin kau tidur. Saat engkau memimpin, engkau bergairah bilang, jangan tidur. Itu pertumbuhan yang tidak proporsional. Yang besar sendiri. Gereja ini tidak boleh membesar sendiri salah satu. Kalau jemaat ada ampa keluarga, tidak boleh salah satu membesar sendiri. Semuanya sama-sama membesar. Amin. 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 Gembala membesar, jemaat membesar. Dan itu sama-sama proporsional bertumbuh. Kenapa? Karena roh bertumbuh, jiwa bertumbuh, tubuh juga bertumbuh. Ada orang makannya jago. Dengar musik, lagu pujian jago. Tapi makan firman tidak tahan. Dengar khotbah tidak tahan. Haleluya. Seberapa menit kita bawa teman-teman? 1 jam. Sudah 1 jam? Belum 1 jam. 2 jam. Kalau saudara tidak tahan dengar khotbah, sementara saudara tahan dengar tuh pigi jodeng dia, pigi jo alo, sampai pagi saudara tahan, saudara dengar firman saudara tidak tahan. Makanya beberapa gembala stres di mimbar. Dia bukan basuar karena panas, dia basuar takut sudah mata bilang berhenti jo. Haleluya. 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 Kita orang tanya yang di luar, karena di luar itu punya 2 pilihan. Bisa melihat ke sini dan melihat ke kiri kanan. Yang di luar bilang amin. Masih ada orang. Beri tepuk tangan tuh yang di luar. Haleluya. Haleluya. Apa sebab saya undang jemaat masuk ke dalam? Karena kita datang sini. Untuk apa jemaat saya dikuatkan? Biar khotbah di sana saja toh. Khotbah ditampa sendiri, jemaat dikuatkan. Jadi kalau ada KKR, ada ibadah, jemaat pertama mesti bateru dulu di situ. Daripada saudara orang lain yang datang dikuatkan, orang cuma sibuk dengan piring di dapur. Serta pica satu bakal lain. Pan stop ada bawa ada 10. Habis acara kurang lapang. Yang tahu dah isi di tas mana ini 2 pan stop. Kenapa? Fokusnya bukan firman. Amin. Ya. Fokusnya bukan kasih makan manusia roh. Haleluya. Jadi kalau kita mau bertumbuh proporsional. Yang paling penting pertama, kalau dia membesar, rohmu membesar, jiwamu pasti kuat. Amin. Tubuhmu pasti sehat. Amin. Kalau tubuhmu sehat, belum tentu jiwamu strong. Belum tentu kalau jiwamu tenang, rohmu kuat. Belum tentu. Tapi kalau rohmu strong, jiwamu tenang, tubuhmu fit.
Dalam banyak alasan, saya punya alasan untuk tidak fit. Tapi kalau saya mempercepat akselerasi penguatan roh saya, maka jiwa saya berakselerasi dengan roh saya. Dia menyesuaikan dengan roh saya. Tubuh saya menyesuaikan dengan roh saya. Dalam pengalaman saya selalu bilang pada istri saya, jangan pernah takut kalau saya sedang bicara. Karena waktu saya bicara lebih banyak yang bicara bukan saya. Amin. Jangan pernah takut dengan keterbatasan saya. Karena kalau keterbatasan saya serahkan pada Tuhan. Tuhan hanya pakai saya sebagai alat. Dan apa yang saya ucapkan bukan hanya untuk saudara. Saya ucapkan untuk diri saya. Bagaimana saudara-saudara? Saya tidak bicara untuk saudara. Jadi jangan tersinggung. Kalau tersinggung orang sama-sama tersinggung. Saya bicara untuk saya. Dan saya menantang saudara. Lihat hidup saya. Jemaat ya. Dulu tidak berani kita. Sekarang lihat hidup saya. Saya ingin menjadi clean, clear, and pure. Strong dan akurat. Itu komitmen hidup. Supaya saya bisa membuat orang lain juga seperti itu. Amin. Amin. Yang terakhir. Seberapa tadi Pak Andri? 6. Jadi proporsional ya. Haleluya. Yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yes. Haleluya. Amin. Yesus ketika kita bertumbuh, dia menjadi yang sulung. Kita yang kedua, saya tidak tahu siapa yang kedua. Siapa yang kedua, ketiga, keempat, kita yang ke 1 juta. Kita yang 5 juta. Tapi polanya seperti dia. Orang sama anak Bapa, anak Raja, anak Yesus. Anak Bapa di sorga. Dia anak yang sulung. Anak yang sulung berarti yang tua. Tapi model semua orang sama. Kalau Yesus mengampuni, kita mengampuni. Amin. Kalau Yesus sabar, kita juga sabar. Kalau Yesus tidak egois, kita tidak egois. Itu pola kita. Jadi kalau saudara bertumbuh, lihat, perhatikan baik-baik. Ini orang bertumbuh benar. Ketika yang saya lihat bukan lagi dia yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Oh, haleluya. 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 Jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, ingat pesan ini. Pertumbuhan prinsipnya yang terakhir nomor 7. Kau tidak punya pola lain. Engkau harus ikut gembalamu, karena gembalamu ikut Yesus. Karena gembala jadi seperti Yesus, dan jemaat juga mengikuti pola seperti Yesus. Haleluya. Saya percaya sudah tangkap nih firman. Haleluya. Poin ini penting saudara ingat. Tidak ada pola lain untuk pertumbuhan yang sejati, yang real, yang murni, kalau bukan meniru Yesus. Kalau bukan mengambil pola Yesus. Kita menjadi sama dengan dia dalam hal, kita tidak sama dalam maha kuasa. Kita tidak akan sama dalam maha hadir dengan dia. Kita tidak akan sama dengan dia dalam hal maha tahu. Tapi kita akan sama dengan dia dalam hal karakter. Kita akan sama dengan dia dalam hal otoritas atas dunia. Kita akan sama dengan dia dengan kuasa seperti Yesus mengalahkan iblis. Kita mengalahkan iblis. Dan kita akan sama dengan Yesus yang tidak pernah stres. Amin. Kita akan sama dengan Yesus, selalu ada damai. Di kiri kanan galau, tapi Yesus tidak pernah kacau. Dia selalu damai. Amen. Dan kalau kita jadi seperti Yesus, Yesus tidak pernah khawatir makan, minum, pakai. Kita juga tidak khawatir. Haleluya. Yesus tidak pernah takut masa depan, kita juga tidak takut masa depan. Amin. Yesus tidak pernah takut manusia, kita juga tidak pernah takut manusia. Ya. Walaupun kita harus menghormati sesama. Haleluya. Dia tidak pernah takut dengan masa depan. Dia tidak takut dengan badai. Bahkan dengan iblis pun dia tidak takut. Iblis bilang, kalau kau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Kalau saya waktu itu saya bilang, iblis, jangankan batu jadi roti. Iblis, kau pun jadi roti bisa. Setuju? Ikan. Dia nama roti iblis. Tapi dia tahan. Dia tahan, tidak tergoda. Kalau kita jadi seperti Yesus, Yesus tidak pernah sombong. Ya. Yesus rendah hati. Amin.
Orang baru talebe sedikit so ada ST20 senyak tengok tetangga. Saya beriman, satu waktu kalau kita seperti Kristus, kita punya istana, punya harta, punya jabatan tinggi sekalipun, kita selalu akan berkata, semua itu tak ada artinya. Kecuali Yesus. Amin. Lihat karakter Yesus kalau tumbuh di gereja ini. Kalau tumbuh di Tiberias mulai. Tumbuh pada hati kita. Kalau Yesus di pihak saya, kalau Yesus dalam saya, siapa lawan kita? Yes. Saya sudah rasa, saudara-saudara, saya berdiam diri, Tuhan yang berkarya. Saya cup mulut, Tuhan yang bicara. Dan dengan begitu saudara akan jadi seperti Yesus. Amin. Dia tidak pernah melawan, amin. Amin. Dia tidak pernah mengutuk, amin. Ya. Dia tidak pernah mencaci maki, amin. Amin. Dia tidak pernah kepahitan, amin. Amin. Dia tidak pernah dengki, amin. Amin. Dia tidak pernah rencana jahat terhadap siapapun. Amin. Tidak pernah dia melawan Bapa di sorga. Dia tidak pernah memberontak terhadap otoritas. Itu pola kita. Kita mau jadi seperti dia. Yes. Dan dia kalau dalam hal mengasihi, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Ya. Saudara, sekarang banyak orang seperti Yesus mereka bilang. Tapi dosa mereka benci sekaligus orangnya. Paham ya? Benci dosa ya, tapi orangnya. Rangkul dia. Karena kita juga berdosa. Amin. Kalau Yesus membenci dosa, yes, tapi dia mengasihi perempuan berdosa. Dan dengan catatan, jangan berbuat lagi. Ya. Itu pribadi Yesus. Kalau itu ada pada kita, saudara khawatir apa? Bangunan ini kecil. Dalam arti membangun gereja itu kecil. Kami tidak punya apa-apa. Tapi kalau kami punya Kristus, kalau kami punya Yesus, dia bisa menggunakan orang-orang di tanah Arab sana, raja-raja minyak. Dan diberi mimpi pada Raja Minyak. Keluar nama Maksonit. Cari dia ada di mana. Amin. Haleluya. Keluar nama dia mimpinya nak bisa tidur. Keluar nama Billy Januar Makaralo. Haleluya. Cari dia. Nanti saya jawab ada di Pandu. Haleluya. Keluar nama Resi Ponto. Haleluya. Cari dia ada di mana. Ada di lorong Elin. Cari dia Hendra Kindangen. Membuat orang kangen. Haleluya. Cari dia di mana? Ada di belakang sound system. Haleluya. Tuhan bisa membuat mimpi. Istri dari Pilatus bilang, jangan korek orang ini. Karena tadi malam lewat mimpi, Tuhan telah menekan aku. Yes. Tuhan pakai segala sesuatu untuk membuat saudara yang strong dan akurat dalam pertumbuhan. Jangan stres melihat orang lain mulai beli mobil. Jangan stres melihat orang lain sudah ada gedung gereja. Jangan stres melihat orang lain sudah tambah gelar. Jangan stres melihat orang lain sudah tambah jabatan. Kalau engkau tidak akurat, engkau tidak akan pernah dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau engkau akurat, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa di sorga tahu engkau memerlukannya. Haleluya. Haleluya. Kalau di bagian engkau memerlukannya, haleluya, yang keras.